Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, banyak orang mengira bahwa orang yang saleh, orang yang suci, termasuk yang digelari santo dan santa, yang dekat dengan Tuhan, itu tidak pernah mengalami apa yang disebut dengan godaan di dalam hidupnya. Hidupnya aman-aman saja, lancar-lancar saja, tenang. Damai semuanya. Maka tidak mengherankan kalau mereka dapat dengan mudah mencapai kesucian. Karena semuanya mulus, tidak ada godaan. Anggapan ini jelas salah, tidak benar. Semua orang, termasuk orang yang saleh, orang kudus, santa dan santo, orang yang dekat dengan Tuhan, itu juga mengalami godaan. Yesus sendiri yang adalah putra Allah, itu juga mengalami godaan ketika dia berdoa dan berpuasa di padang gurun selama 40 hari, 40 malam. Yesus digoda oleh iblis supaya Yesus tidak setia kepada Bapanya. Supaya dia meninggalkan tugas perutusan yang dipercayakan oleh Yesus dari Bapanya. Di sini para saudara nampak jelas bahwa Yesus itu sama dengan kita manusia, mengalami godaan. Tetapi satu hal yang berbeda adalah Yesus itu tidak jatuh dalam godaan dan Yesus itu tidak memiliki dosa. Tapi dia mengalami perjuangan pergulatan yang sama dengan manusia. Dia sama-sama berjuang mengatasi godaan hawa nafsu yang jahat yang bisa menjerumuskan dia ke dalam dosa, yang bisa menghancurkan kesetiaannya pada Bapanya. Hanya bedanya manusia tak jarang menuruti atau kalah terhadap godaan, sehingga akhirnya manusia itu jatuh di dalam godaan. Sementara Yesus, dia tidak mau menuruti godaan itu. Dia dengan tegas menolak godaan itu. Dan dia mampu menolak dan mengalahkan godaan karena dia hidup dari firman Allah. Artinya Yesus selalu merenungkan, menghayati dan melaksanakan firman Allah di dalam hidupnya dengan setia. Itulah yang membuat dia mampu mengalahkan godaan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup di dunia, selama itu kita tidak pernah lepas dari godaan. Jadi jangan harap Anda akan merasa tenang-tenang. Ya. Selalu kita akan mengalami godaan. Kita semua baik yang saleh, yang dekat dengan Tuhan, atau yang biasa-biasa, apalagi seorang yang pendosa, tidak lepas yang namanya godaan. Jadi jangan berpikir, aku tak masuk biara sajalah. Aku tak masuk seminari, jadi romo, jadi suster, jadi pertapa. Di sana tidak ada godaan. Wah, Anda salah. Di sana godaannya jauh lebih besar sekali ya. Godaan pikiran, godaan kecenderungan-kecenderungan yang tidak baik. Apalagi kalau orang mau menyendiri di tengah hutan. Di situ godaannya begitu kuat. Entah itu godaan berupa uang, kekayaan, kehormatan, kedudukan, ya, popularitas, atau bahkan godaan wanita. Semakin orang ingin dekat dengan Tuhan, semakin orang ingin mengejar kesempurnaan, semakin besar godaan yang dialaminya. Kita lihat Santo Maria Vianney dari Ars. Anda mengenal itu? Seorang imam sederhana, seorang imam yang katanya bodoh ya. Tidak pandai lah, katakanlah tidak pandai, nilai bahasa Latinnya mesti jatuh. Tapi akhirnya karena perjuangannya yang
keras, akhirnya dia bisa ditabiskan. Tetapi dia ditaruh di paroki yang kecil, terpencil di Ars di Perancis. Tapi justru karena kesuciannya itulah banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya untuk meminta bimbingan, nasihat, tapi juga untuk mengaku dosa. Nah, Romo Vianney atau pastor dari Ars ini tiap malam hampir tidak bisa tidur. Dia selalu diganggu dengan suara-suara, atap pastorannya itu selalu berbunyi ya, pintunya digedor macam-macam begitu. Siapa yang melakukan itu? Iblis. Ya. Jadi iblis itu tidak suka Pastor Vianney itu melakukan tindakan yang kebajikan, membimbing orang ke jalan yang benar. Tapi dia tetap setia. Karena dia punya keyakinan, biasanya kalau dia sudah mengalami godaan yang begitu kuat, biasanya ada orang yang bertobat. Ada umatnya yang kembali ke gereja dan lain sebagainya. Kita lihat Siddhartha Gautama, lihat dia juga melakukan laku tapa di bawah pohon Bodhisattva ya. Di situ apa yang terjadi? Dia mengalami begitu banyak gangguan, cobaan ya, macam-macam pikiran-pikiran yang tidak baik ya. Tapi dia tetap bertahan. Lihat, semakin orang ingin mengejar kesempurnaan, semakin si jahat itu terus menggoda. Demikian juga kita yang saat ini sedang memasuki masa prapaskah, masa puasa. Semakin kita ingin mengejar kesempurnaan, semakin kita ingin mengalahkan kecenderungan-kecenderungan kita yang tidak baik, godaan itu semakin kuat. Mengapa kok semakin besar? Karena setan itu tidak suka melihat manusia hidup di dalam kesucian. Setan tidak suka manusia itu dekat dengan Tuhan. Karena itu dia berusaha menjatuhkan dengan segala cara supaya manusia jatuh dan akhirnya bisa dikuasai. Sebaliknya para saudara, orang yang jauh dari Tuhan sepertinya kurang mengalami godaan, tenang-tenang ya toh. Kadang-kadang kita malah tenang-tenang ya, padahal kita melakukan hal yang tidak baik, tapi kok tenang-tenang ya. Bukan karena dia hebat, tetapi karena dia sudah jatuh di dalam lumpur dosa. Sudah jatuh ya. Mungkin sudah lebih jahat daripada setan. Maka setan, ngapain, ini sudah jadi sahabatku kok. Enggak perlu saya goda, karena dia sama seperti saya. Maka hati-hati ketika kita merasa kok tenang-tenang saja ya. Padahal kita enggak pernah berdoa ke gereja, melakukan hal yang tidak baik. Hati-hati, itu tanda-tanda bahwa kita sudah dicengkeram oleh si jahat. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, godaan sendiri bukanlah dosa selama kita tidak menurutinya. Kita tidak akan jatuh dalam dosa kalau kita tidak mau berdosa. Dan setan tidak bisa buat apa-apa, tidak bisa memaksa kita bila kita tidak mau menurutinya. Hanya masalahnya para saudara, bagaimana kita bisa mampu mengatasi atau mengalahkan godaan itu. Untuk bisa mengatasi godaan dari si jahat, kita perlu belajar dari Yesus yang bisa mengalahkan godaan itu sendiri. Seperti Yesus mampu mengalahkan godaan lewat doa dan puasa, kita hendaknya pun juga melakukan hal yang sama. Kita hendaknya menjalin relasi yang akrab, yang mesra dengan Tuhan di dalam doa. Dalam doa pribadi. Setiap hari sempatkan diri untuk berdoa, menjalin relasi yang akrab, yang intim dengan Tuhan. Kita juga perlu berpuasa, karena doa saja ternyata enggak cukup ya. Apalagi kalau godaannya itu begitu kuat. Kita perlu menambahkannya dengan puasa. Saya tidak mengatakan para saudara kalau kita sudah berdoa berpuasa, godaan itu tidak ada. Tetap ada, bahkan mungkin kuat. Tetapi lewat kekuatan doa, lewat kekuatan puasa kita akan mampu mengalahkan godaan dari si jahat itu. Puasa juga akan melemahkan kecenderungan-kecenderungan kita yang tidak baik. Memampukan kita untuk lebih membuka diri terhadap bimbingan Roh Kudus. Sehingga kita mampu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Yang kedua, seperti Yesus mampu mengalahkan godaan lewat firman Allah, kita pun juga hendaknya perlu di dalam masa prapaskah ini untuk rajin membaca kitab suci. Minimal membaca kitab suci
perikop yang besok akan kita dengar di dalam perayaan Ekaristi harian. Membacanya, merenungkannya, dan mencoba melaksanakannya dengan setia walaupun dengan jatuh bangun. Kalau kita mau sungguh-sungguh merenungkan, menghayati, dan mencoba melaksanakannya dengan setia, maka kita akan sehati, seperasaan, dan setindakan dengan Tuhan Yesus. Kita akan mampu mengalahkan godaan-godaan yang ada pada diri kita. Yang ketiga, para saudara, seperti Yesus mampu mengalahkan godaan karena dia mampu bersikap tegas terhadap godaan, kita pun juga hendaknya tegas terhadap godaan. Jangan tawar-menawar terhadap godaan. Sedikit saja boleh kak. Narkoba sedikit saja kan gak apa-apa. Sedikit, gak taunya ketagihan dan akhirnya kita terjerat ya. Gak bisa gitu. Terhadap godaan kita tegas. Tidak, anyahlah iblis. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus, anyahlah dari hadapanku. Jangan bermain-main dengan api para saudara. Nanti Anda akan terbakar. Jangan bermain-main dengan si jahat, setan. Nanti Anda akan kalah dan ada di dalam kuasa si iblis. Yang keempat yang saya kira tidak kalah pentingnya, kita perlu mengenal diri kita sendiri. Kita perlu mengenal kekuatan dan kelemahan kita. Sisi positif dan sisi negatif kita. Dengan mengenal diri kita sendiri, kita dapat tahu di mana kita harus berhati-hati. Misalnya para saudara kita lemah dalam hal uang. Kalau lihat ada uang tergeletak sedikit kita nggak bisa ya, maunya ngambil gitu ya. Nah kalau tahu gitu jangan merelakan diri untuk menjadi ekonom atau bendahara. Pasti uangnya habis ya. Kalau Anda itu suka minum-minum, ya jangan dekat-dekat dengan orang yang suka minum-minum. Nanti Anda juga, atau Anda suka berjudi, atau Anda lemah terhadap perempuan, jangan dekat-dekat dengan lokalisati atau apa. Jadi jangan dekat-dekat ke sumber godaan itu. Anda harus menjauhi itu, tahu diri. Ingat, setan itu tidak menggoda kita dari kekuatan kita. Enggak. Kalau kita sudah hebat, Tuhan, tapi dia menggoda dari kelemahan kita. Kita semua saya yakin punya kelebihan, tapi juga punya kelemahan. Nah, kelemahan inilah yang harus Anda perkuat ya. Baik itu dengan doa, dengan latihan rohani, tetapi juga tidak dengan mendekati sumber godaan itu. Itulah para saudara beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk mengalahkan godaan. Semoga dalam masa Prapaskah yang merupakan retret agung bagi kita orang Katolik, kita mampu mengalahkan godaan di dalam diri kita. Sehingga kita mampu bertumbuh, berkembang, dan berbuah dalam Tuhan. Tuhan memberkati.